Nah, sahabat YouTube, kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan yang sangat seru buat Anda, yaitu sebuah alur cerita film Telugu atau India yang berjudul Altair Viraya. Nah, bagaimana keseruan kisahnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film ini bermula dari seorang anak yang sedang mengembalakan domba sambil bermain game. Namun tiba-tiba sebuah kapal terjatuh ke arahnya. Dan kapal tersebut merupakan agen RAW New Delhi yang membawa seorang tahanan narkoba internasional yang bernama Solomon. Kemudian salah seorang dari mereka memberitahukan ke markasnya bahwa kapalnya mengalami pendaratan darurat. Lalu dari markas tersebut memerintahkan agar mencari pos polisi terdekat untuk mengurung tawanan tersebut sebelum bantuan tiba, karena tawanan itu sangat berbahaya bagaikan monster. Nah, di pos polisi terdekat, seorang polisi yang bernama Murti sedang merayakan masa berakhir jabatannya alias pensiun. Dan di saat perayaan berlangsung, tiba-tiba polisi yang bernama Sitapati menerima telepon dari AKBP mengatakan bahwa ada pesawat jatuh di desanya dan memerintahkan mengamankan tawanan tersebut, mengurung dalam kurungannya untuk sementara. Namun belum selesai mereka berbicara dalam telepon, tawanan sudah tiba bersama 2 orang agen RAW. Dalam suasana hujan deras, Sitapati bersama krunya menyambut mereka dan Solomon langsung dikurung dalam kerangkeng besi. Saat Sitapati sibuk mengurus tawanan tersebut, tiba-tiba anaknya menelpon bahwa ibunya jatuh terpleset, mengalami luka di kepala dan harus dibawa ke rumah sakit. Kemudian Sitapati menceritakan kepada Pak Murti apa yang terjadi dengan keluarganya. Dengan rasa iba kepada Sitapati, Pak Murti bersedia menggantikan tugas jaganya. Namun naas, setelah kepergian Sitapati, sekelompok orang yang merupakan anak buah Solomon datang menembaki dan membunuh semua yang ada di pos polisi tersebut. Dan akhirnya Solomon terbebas. Dan berselang beberapa jam, Sitapati pun datang, terkejut melihat darah berceceran dan semua rekan-rekannya tergeletak tidak bernyawa. Kemudian semua pihak kepolisian setempat melakukan penghormatan terakhir, membakar jenazah mereka. Setelah kejadian itu, Sitapati mencari-cari berkas biro pengendalian narkotika dan menemui seseorang yang bekerja di bidangnya untuk mencari informasi tentang Solomon. Dan setelah mendapatkan informasi, Sitapati menemui pimpinan kepolisian untuk menugaskan tim khusus pergi ke Malaysia bersamanya menangkap Solomon. Tapi pimpinan kepolisian malah mensekornya karena Sitapati pernah mengecewakannya dan melakukan kekacauan besar. Kemudian, karena kesal dan kecewa terhadap pimpinannya, Sitapati pulang dengan kondisi sedikit mabuk. Kemudian Sitapati menceritakan kepada adik iparnya yang bernama Balraju bahwa dirinya tidak mampu berbuat apa-apa untuk menolong rekan-rekannya, dan ingin Sitapati ada seseorang yang mampu menangkap pembunuh rekan-rekannya. Dengan mendengar cerita Sitapati, Balraju ingin membantu kakak iparnya mencarikan orang yang mampu menangkap Solomon, pembunuh rekan-rekan kakak iparnya. Kemudian di desa Jalaripeta, anggota Angkatan Laut mendatangi rumah Altair Viraya yang ingin meminta bantuan untuk membebaskan 4 anggota Angkatan Laut
yang disandra geng narkoba berbahaya dari Bangladesh, dan juga telah membunuh penjaga pantai perairan India. Singkat cerita Sobat YouTube, Balraju bersama kakak iparnya Setapati langsung menemui altar Viraya mengutarakan maksudnya pergi ke Malaysia menangkap Solomon Caesar, geng narkoba internasional. Mereka pun akhirnya sepakat dengan bayaran yang mereka tentukan. Namun keberangkatan mereka mengalami sedikit kendala setelah Viraya melihat pesawat yang terbang, karena Viraya sendiri takut akan ketinggian, dan sempat Viraya mau kabur, tapi anak buahnya menarik kembali. Kemudian masalah tersebut bisa teratasi setelah Viraya minum, menambah dosis obatnya hingga tertidur, dan pesawat pun terbang hingga akhirnya mereka sampai di Malaysia dan menuju hotel milik Solomon Caesar. Namun masalah kembali terjadi setelah pelayan hotel menunjukkan kamar tidur mereka di tingkat 15, dan Viraya pun menolak menginap di hotel ini. Namun setelah Viraya melihat pelayan hotel wanita mendekatinya, pikirannya pun melayang. Wanita itu adalah Adidi, manajer humas tamu. Dengan ajakan Adidi, Viraya mengikuti walaupun masih merasa takut. Setelah beberapa hari mereka menginap, Viraya ternyata sudah menghubungi seseorang untuk menemuinya, dan orang itu adalah temannya semasa di penjara yang bernama Mani. Kemudian Viraya memperkenalkan kedua kliennya. Lalu si Mani bertanya kepada Viraya, ada masalah apa sampai datang ke Malaysia. Viraya pun menjawab menangkap seseorang dan membawanya kembali ke India. Lalu betapa kagetnya setelah mengetahui siapa sebenarnya orang yang ingin ditangkapnya. Dan kemudian si Mani menceritakan kepada Viraya bahwa Solomon Caesar mempunyai seorang kakak yang bernama Michael Caesar, bandar narkoba Malaysia. Serta si Mani menceritakan bagaimana reaksi Michael Caesar bila adiknya diculik. 3 tahun yang lalu, sebuah insiden terjadi di mana Palapan Karupan adalah bos narkoba lokal Malaysia yang sangat ditakuti, bersama adik iparnya bernama Velayudan. Dan awal dari insiden tersebut ketika seorang petugas yang bernama Kasir, yang baru diangkat sebagai petugas menangani narkoba, membakar barang narkoba milik Palapan dan membunuh anak buahnya. Kemudian dengan kejadian itu, Solomon dan Michael Caesar memanfaatkan situasi menguasai wilayah Palapan. Tapi Palapan mengetahui hal itu, lalu menculik Solomon dan meminta tebusan sebesar 50 juta rupiah kepada kakaknya, Michael Caesar. Kemudian Michael Caesar pun datang membawa uang tebusan itu dan melemparkan ke arah Velayudan. Kemudian Velayudan pun menghitung uang tersebut. Namun tiba-tiba kaget, dalam tas tersebut ada kepala manusia. Lantas Michael Caesar mengambilnya dan mengatakan kepada Karupan bahwa kepala ini adalah kepala petugas narkoba yang bernama Kasir, yang membuatnya pusing serta rugi sebesar 100 juta rupiah. Dan kepala itu dihadiahkan agar Karupan mengakui kekuatannya, sekaligus mengajak kerjasama dalam menyuplai narkobanya dan menguasai dunia. Karupan pun menyetujui, namun Michael Caesar meminta satu syarat, yaitu nyawa adik iparnya yang bernama Velayudan yang telah menumpahkan darah adiknya. Sesaat Karupan terdiam, namun akhirnya Karupan menyetujui syarat tersebut. Lalu semenjak itu mereka bekerja sama dalam perdagangan narkoba internasional. Namun tujuan Michael Caesar
untuk menggantikan Karupan memasuki pasar internasional sendiri. Dan kini Michael Caesar membuat kesepakatan besar dalam perdagangan narkoba internasional di Rusia. Harapan Mani agar Viraya meninggalkan Malaysia sebelum Michael Caesar kembali dari Rusia. Tapi Viraya tidak akan kembali sebelum menepati janjinya kepada kliennya. Dan mereka pun mulai bersiap-siap untuk menyusun rencana menculik Solomon. Namun rencana tersebut gagal ketika keponakan Viraya dan adik iparnya ada di sana. Selanjutnya, karena rencana Viraya gagal, Sitapati bersama Balraju nekat mengikuti rombongan Solomon dengan menumpangi mobil taksi. Namun sopir taksi tersebut ternyata melaporkan mereka berdua kepada Solomon bahwa ada yang mengikutinya. Akhirnya mereka berdua ditangkap. Namun di saat kritis, Viraya muncul membebaskan mereka dengan menyamar sebagai gembong narkoba yang bernama Veru. Dan setelah kejadian itu, Solomon Caesar mengundang Viraya ke pesta pribadinya. Lalu Viraya pun datang ke pestanya. Dalam pesta tersebut, Solomon Caesar meminta kepada Viraya agar mengirimkan barang produksinya dalam jumlah besar, serta akan mengirim anak buahnya datang ke India untuk memastikan kualitas barang produksinya. Viraya pun setuju dengan permintaan Solomon. Tapi Viraya juga meminta kepada Solomon agar dirinya pun datang ke India. Namun Solomon menolak, bukan karena dirinya takut, tapi India yang takut padanya. Karena beberapa bulan yang lalu, Solomon pernah membantai orang-orang yang ada di pos polisi kecil di India. Mengingat cerita itu, Setapati ingin rasanya menembak kepala Solomon. Tapi teringat dirinya tidak membawa pistol. Lalu Viraya menenangkan Setapati. Namun di saat Viraya menenangkan Setapati, tiba-tiba tembakan terdengar membubarkan pesta tersebut dan menculik Solomon. Tapi di saat membawa kabur, Viraya sudah menunggu di luar menghadang mereka. Karena Viraya tidak tahu siapa mereka, Viraya akhirnya melawan mereka. Tapi di saat membuka topeng wanita itu, Viraya seakan tidak percaya. Wanita itu adalah Adidi, manajer humas Hotel Solomon. Karena ingin melindungi Solomon, Viraya tetap melawan wanita itu. Namun tiba-tiba anak buah Solomon datang menembaki mereka, dan Viraya pun melepaskan wanita itu. Kemudian setelah kejadian itu, Adidi merasa geram kepada Viraya karena telah menggagalkan misinya. Tapi Viraya pun menyangkal kalau dirinya dilaporkan telah menyerang Solomon pasti sudah mati sekarang. Dan Viraya pun bertanya kepada Adidi, kenapa menyerang Solomon? Ternyata mereka adalah agen RAW yang menyamar untuk menangkap Solomon karena telah membunuh 2 petugasnya saat menangkap Solomon. Dan Setapati yang mengetahui hal itu menjelaskan kepada agen RAW tersebut bahwa 2 rekannya mati di pos polisinya, tapi juga telah membunuh semua polisi yang ada di pos tersebut. Untuk itulah Setapati ingin menangkap Solomon dengan menyewa Viraya. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Adidi menganggap tindakan Setapati sangat bodoh dan meminta mereka kembali ke India. Tapi Viraya menolak
karena sudah dibayar dan akan mendapatkan uangnya asal membawa Solomon kembali ke India. Namun masih dalam ketegangan, tiba-tiba bel berbunyi. Dan ternyata Solomon bersama anak buahnya datang menemui Viraya. Mereka pun akhirnya bubar dan bersembunyi. Kedatangan Solomon untuk berterima kasih kepada Viraya yang telah menyelamatkannya, serta memohon kepada Viraya agar meminta sesuatu sebagai hadiah karena telah menyelamatkannya. Namun Viraya tidak meminta benda apapun, hanya meminta Solomon agar ikut ke India bersamanya. Dan setelah terdiam sesaat, Solomon akhirnya menyanggupinya. Karena kegirangan, Balraju sampai menumpahkan minuman mengenai Solomon, dan untuk membersihkannya, Balraju menyuruhnya ke kamar mandi, tempat di mana Aditi bersama rekan-rekannya bersembunyi. Dengan rasa deg-degan, Viraya pun mengikutinya. Namun di saat mau keluar, tiba-tiba handphone salah satu rekannya berdering. Namun bersyukur Aditi bisa mengecoh Solomon, dan kemudian Viraya terlena dalam pelukan Aditi. Kemudian Michael Caesar menghubungi Abdullah, memberitahukan bahwa penyerang adiknya adalah sebuah geng yang datang dari India dan menginap di hotelnya, serta mencurigai manajer hotelnya. Lalu memerintahkan untuk menangkap mereka, serta memanggil Viraya. Dan Viraya pun sedang menerima telepon dari pengacaranya yang memberi kabar bahwa sidang akan ditutup kalau tidak menghadirinya dalam 2 hari. Kemudian di tempat lain, Solomon sudah menunggu kedatangan Viraya. Solomon telah mengetahui rencana Viraya yang ingin menculik dirinya. Betapa kagetnya Viraya setelah melihat Aditi bersama rekan-rekannya juga sudah ditangkap dan menyiksa mereka di depan matanya. Lalu Solomon menyeret Aditi ke ruangan Michael Caesar yang melakukan video call. Dan setelah sampai di dalam, Solomon melakukan sesuatu atas perintah kakaknya. Namun belum sampai bertindak jauh, Viraya tiba-tiba mendobrak pintu dan membuat Michael Caesar tersentak kaget. Asap mengepul memenuhi ruangan, lalu secara perlahan asap mulai berkurang dan wajah itu pun mulai tampak, membuat Michael Caesar tersentak kembali setelah tahu siapa yang merusak pintunya. Rupanya mereka sudah saling mengenal dan mempunyai dendam. Viraya ternyata mempunyai tujuan untuk memancing keluar Michael Caesar di balik bayaran yang diterima dari Setapati, dan akan membuat Michael Caesar keluar dengan membunuh Solomon adiknya agar dia datang mengubur jenazah adiknya. Kemudian Viraya akhirnya membunuh Solomon, disaksikan Michael Caesar lewat video call. Dan setelah kematian Solomon, Michael Caesar akhirnya datang melihat adiknya terbujur kaku di dalam peti.
Dan disitulah baru teringat kembali bagaimana Michael Caesar membunuh adik Viraya, Vikram Sagar, 4 tahun yang lalu. Saat itu Vikram Sagar AKBP yang menangani kasus narkoba di mana Michael Caesar menyelundupkan kokain melalui bisnis Viraya sebagai nelayan. Michael Caesar yang mempunyai sebutan kala bekerja sama dengan Viraya sebagai nelayan. Tujuan Michael Caesar hanya untuk menyelundupkan kokainnya, namun Viraya tidak menyadari hal itu. Sedangkan Vikram Sagar mencurigai dalam bisnis Viraya ada penyelundup yang bersembunyi dalam bisnis Viraya. Namun dalam penyelidikan Vikram Sagar belum menemukan bukti kuat tentang adanya penyelundupan narkoba dalam bisnis Viraya. Kemudian suatu ketika seseorang mengirim es balok ke sekolah yang ternyata berisi kokain dan dicampurkan ke minuman yang dibagikan ke anak-anak sekolah, lalu membuat 25 orang anak sekolah meninggal. Dan ternyata es balok tersebut dibeli dari pabrik Viraya. Kemudian Vikram Sagar bersama rekan-rekannya langsung menuju ke tempat pabrik es milik Viraya dan menemukan kokain yang tertanam dalam es balok, serta menemukan kokain lainnya yang tersembunyi di gudang mereka dan menyitanya. Sedangkan di tempat lain, Viraya bersama teman-temannya termasuk Michael Caesar bersenda gurau. Tiba-tiba terdengar suara telepon dari kantong Michael Caesar yang memberi informasi bahwa ada seseorang yang mengirim es balok yang berisi kokain ke sekolah dan membuat 25 orang anak-anak sekolah meninggal. Dan saat ini Vikram Sagar akan menangkap Viraya, lalu meminta Michael Caesar menjauh darinya. Tidak lama kemudian, Vikram Sagar datang bersama rekan-rekannya dan menangkap Viraya. Semua warga berteriak menuntut hukuman mati kepada Viraya dan bertanggung jawab atas kematian anak-anak sekolah. Kemudian dalam penjara, Viraya baru menyadari kalau Michael Caesar hanya untuk memanfaatkan dirinya sendiri demi keamanan bisnisnya. Dan selanjutnya, karena warga menginginkan hukuman mati kepada Viraya, serta mengingat Viraya adalah kakak dari Vikram Sagar, komandan akan memindahkan mereka dan mengatur pertemuan mereka dengan atasannya. Namun dalam perjalanan, mereka dihadang Michael Caesar bersama antek-anteknya, ingin meminta kokainnya kembali yang telah disita dan membuka penutup wajah mereka. Sedangkan di kantor polisi, seorang paman polisi sedang mencari Vikram Sagar dan ingin menemuinya. Namun beberapa polisi terus menghalanginya. Tapi si paman memaksa, dan setelah membuka pintu, lalu si paman kaget. Ternyata Viraya dikurung di sini. Kemudian si paman bertanya, "Kalau kau ada di sini, lalu siapa yang dikirim?" Rupanya Vikram Sagar sengaja menukar dirinya dengan kakaknya. Karena sayangnya terhadap kakaknya, Vikram Sagar tidak ingin Viraya menghadapi bahaya. Dan Vikram Sagar juga telah merampas kokainnya dari ruang bukti untuk menjebak Michael Caesar. Kemudian karena kokain yang mereka inginkan berada di tangan Vikram Sagar,
tidak ada pilihan lain bagi Michael Caesar, harus melawan dan merampasnya kembali. Dan perkelahian pun terjadi. Di kantor kepolisian, Viraya berusaha agar bisa membantu adiknya, meminta waktu sebentar kepada pihak kepolisian agar dibebaskan. Namun pihak kepolisian terus menghalanginya, dan dengan terpaksa Viraya menggunakan kekerasan. Viraya pun berhasil keluar dan membawa salah satu mobil polisi. Sedangkan Vikram Sagar masih harus berkelahi melawan antek-antek Michael Caesar. Namun tidak terduga, Michael Caesar telah menyandra komandannya dan menyeretnya masuk ke sebuah gudang. Vikram Sagar pun mengejar mereka. Dan setelah sampai di gudang, mereka ingin membunuh komandan sebagai tebusan kokain yang mereka rampas. Namun Vikram Sagar dengan cepat menghalanginya dan perkelahian pun terjadi kembali. Tapi tidak diduga, komandan menusuk Vikram Sagar dari belakang. Ternyata komandan bersekongkol dengan Michael Caesar karena upah yang diterima dari pemerintah tidak cukup, dan memutuskan untuk bergabung bisnis narkoba dengan Michael Caesar. Lalu setelah menusuk Vikram Sagar, komandan melaporkan kepada atasannya bahwa Vikram Sagar telah menipunya dan membunuh tim pengawal mereka, serta membiarkan kabur kakaknya yaitu Viraya. Setelah melaporkan itu, tiba-tiba Michael Caesar menusuk dan membunuhnya. Lalu mereka hendak kabur, tapi Viraya sudah sampai di sana dan menghadangnya. Viraya ingin mengejar Michael Caesar, namun Vikram Sagar muncul dari dalam gudang memanggil kakaknya. Melihat kondisi adiknya, Viraya mengurungkan niatnya untuk mengejar Michael Caesar, tapi sempat melemparkan pisaunya ke arah Michael Caesar. Namun Michael Caesar berlindung di belakang anak buahnya dan kabur. Lalu Viraya menangkap tubuh adiknya Vikram Sagar yang penuh dengan luka di tubuhnya. Kemudian Viraya hendak membawa ke rumah sakit, namun dalam perjalanan Vikram Sagar sudah tidak kuat, lalu menghembuskan napas yang terakhir. Dan bersamaan dengan itu, pihak kepolisian pun datang menangkap Viraya. Kemudian atasan kepolisian mengatakan kepada masyarakat publik bahwa AKP Vikram Sagar tewas saat bertugas terlibat mafia narkoba. Dan untuk menyelamatkan kakaknya, Vikram Sagar menyerang sesama polisi dan bertanggung jawab atas kematian beberapa orang, sehingga pihak kepolisian tidak memberikan penghormatan dalam pemakaman Vikram Sagar yang telah mempermalukan Departemen Kepolisian. Kemudian dalam pembakaran jasad adiknya, Viraya datang dikawal beberapa polisi, dan adik iparnya, istri dari Vikram Sagar, menyalahkan Viraya atas kematian suaminya. Demi menyelamatkan dirinya, adiknya sampai mati dan difitnah. Kini dalam kremasi pun sebagai orang terlantar. Tidak satu pun orang dari pihak kepolisian memberikan penghormatan kepada suaminya. Kemudian, karena tidak sanggup menghadapi kebencian warga, adik iparnya pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Lalu Viraya mengajukan sidang untuk membuktikan adiknya tidak bersalah dan ingin adik iparnya kembali ke India dengan kehormatan. Namun untuk membuktikan itu, dirinya harus menghadirkan Michael Caesar untuk mengakui kejahatannya. Lalu di saat yang tepat, Setapati datang bersama kakak iparnya menawarkan pekerjaan menangkap Michael Caesar. Dan kini waktu yang diberikan oleh pengadilan untuk menghadirkan Michael Caesar tinggal 2 hari lagi. Lalu Viraya mempunyai rencana
akan membuat Michael Caesar memohon kepadanya agar membawa dirinya jauh dari Malaysia. Kemudian Palapan Karupan mendatangi Michael Caesar meminta janji yang telah mereka sepakati. Pembayaran 20 miliar rupiah oleh Karupan untuk mendapatkan kokain belum juga dikirimkan. Dan kalau kesepakatan mereka bermasalah, maka Karupan akan membunuh mereka semua. Dengan gertakan seperti itu, Michael Caesar berjanji akan mengantarkannya besok jam 10, lalu menyuruh Karupan pergi. Keesokan harinya, Viraya menculik Abdullah, kaki tangan Michael Caesar, untuk mengorek informasi misinya. Kemudian Viraya meminta kepada Adidi untuk segera meninggalkan Malaysia karena Viraya merasa tidak aman berada di sini. Namun Adidi tidak mau, bahkan siap menerima risiko untuk membawa Michael Caesar kembali ke India bersamanya. Setelah mengetahui Abdullah diculik Viraya, Michael Caesar mengubah rute pengiriman kokain kepada Karupan. Namun mereka tidak menyadari sebuah drone milik tim Viraya berada di atas kepala mereka. Lalu Adidi bersama Viraya melihat mereka dari tempat tersembunyi. Dan begitu truk terpisah, Viraya dan teman-temannya mengambil alih ketiga truk tersebut. Kemudian Viraya menghubungi Michael Caesar bahwa truk yang berisi kokain sudah dikuasainya, lalu menyerahkannya kepada Karupan. Dan Karupan meminta salah satu temannya untuk memeriksa isi truk tersebut. Tiba-tiba ledakan beruntun terjadi bersamaan dengan dua truk tiba dan mengira mereka dikepung pasukan Viraya. Lalu mereka menembaki area tersebut dari dalam truk. Karena tidak ada balasan, mereka pun menghentikan tembakan dan keluar. Michael Caesar tidak menyangka yang dihadapi adalah Karupan, bukan Viraya. Dan begitu pula Karupan menuduh Michael Caesar ingin menguasai Malaysia sendiri dan menghancurkan dirinya. Lalu pertempuran pun terjadi. Kemudian Viraya muncul memanfaatkan situasi dengan mengajak Michael Caesar ke India dan mengakui kejahatannya di pengadilan. Tidak ada jalan lain bagi Michael Caesar kecuali menuruti permintaan Viraya. Dan tidak lama kemudian sebuah helikopter muncul mengangkut mereka. Selanjutnya, dengan pengakuan Michael Caesar di pengadilan, Viraya dan Vikram Sagar tidak bersalah. Kemudian pihak pengadilan meminta kepada pihak kepolisian agar memberikan penghormatan penuh kepada Vikram Sagar. Dan untuk Viraya, karena kesalahan polisi telah menghukum 4 tahun penjara, pihak pengadilan memberikan pengajuan permintaan tanpa ragu kepada Viraya. Kemudian, tanpa ragu, Viraya meminta satu permintaan, yaitu memenggal kepala Michael Caesar. Lalu pihak kepolisian melakukan penghormatan kepada pahlawan Vikram Sagar. Nah sobat YouTube, begitulah alur cerita dari film Altair Viraya. Bagaimana menurut Anda? Tentunya seru dan menarik.
Nah, sebelum saya undur pamit, saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya.